Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota 3 orang. Yang pertama ada Prinadi Kusumajati, yang kedua ada Haris Susnanda, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Tuti Wiyarsi. Kami dari kelas 19 3B24. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas akhir untuk mata kuliah statistika di semester ganjil ini. Tema yang kita ambil adalah ukuran penyebaran data. Topik utama atau poin yang akan kami bicarakan atau yang akan kami presentasikan adalah terkait dengan dispersi atau ukuran penyebaran data. Yang kedua ada simpangan rata-rata, yang ketiga ada standar deviasi, yang keempat ada jangkauan kuartil, dan yang terakhir ada jangkauan persentil. Dispersi, ukuran penyebaran data. Apa itu dispersi atau ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran merupakan ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Jadi dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tersak. Selanjutnya ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviation mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Yang pertama ada data tunggal. Rumusnya SR sama dengan sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X per N. Keterangannya SR adalah simpangan rata-rata, XI adalah nilai tengah data ke I, X pangkat N adalah nilai rata-rata dari data tunggal, N adalah banyaknya data. Kedua ada data kelompok. Dengan rumus SR sama dengan sigma K, I sama dengan 1, FI dalam kurung XI sama dengan X per sigma K, I sama dengan 1, FI. Keterangannya, SR adalah simpangan rata-rata, XI adalah nilai tengah data KI, X pangkat min adalah nilai rata-rata dari data tunggal, F adalah besar frekuensi data. Selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi adalah statistik yang pengukuran penyebaran kumpulan data relatif terhadap rata-rata dan dihitung sebagai akar kuadrat dari varian. Rumusnya ada S sama dengan akar N sigma N I sama dengan 1, X I pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma N I sama dengan 1, X1 kurung tutup pangkat 2 per N kurung buka N dikurang 1 kurung tutup. Keterangannya S2 adalah varian, S adalah standar deviasi, XI adalah nilai X ke I, X pangkat min nilai X pangkat min adalah rata-rata, N adalah ukuran sampel. Selanjutnya ada jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumusnya ID sama dengan setengah H dikurang setengah kurung buka Q3 dikurang Q1 kurung tutup. Keterangannya ID adalah jangkauan kuartil, H adalah jangkauan antar kuartil, Q3 adalah nilai kuartil ketiga, Q1 adalah nilai kuartil ke-1. Selanjutnya ada jangkauan persentil. Jangkauan persentil adalah sekumpulan data yang mempunyai persentil ke-10 dan persentil ke-90. Rumusnya JP sama dengan P90 dikurang P10. Keterangannya JP adalah jangkauan persentil, P90 adalah persentil ke-90, P10 adalah persentil ke-10. Ada beberapa contoh soal dari materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada simpangan rata-rata. Diketahui data nilai mahasiswa 7, 8, 6, 8, 10, 8, 9. Hitunglah besar simpangan rata-rata dari data tunggal tersebut. Nah, yang pertama kita hitung rata-rata dari data tunggalnya terlebih dahulu dengan cara jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Maka 7 ditambah 8, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 10, dan ditambah 8, ditambah lagi 9, dibagi 7. Maka hasilnya adalah 56 per 7, sama dengan 8. Nah, 8 ini merupakan nilai rata-ratanya. Kemudian, kita hitung simpangan rata-rata dengan menggunakan rumus simpangan rata-rata data tunggal. Dengan cara data yang ada dikurangi dengan rata-rata yang sudah kita ketahui, yaitu 8. Maka 7 dikurangi 8, ditambah 8 dikurangi 8, ditambah 6 dikurangi 8, ditambah 8 dikurangi 8, ditambah 10 dikurangi 8, ditambah 8 dikurangi 8,
ditambah 9 dikurangi 8. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 dibagi 7. Nah, didapat simpangan rata-rata dari nilai mahasiswa tersebut adalah sebesar 6/7. Yang kedua, ada contoh soal simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Di sini kita punya tabel ya. Kita akan coba hitung simpangan rata-rata dari data kelompok di sini. Dilihat dari rumusnya, perhitungan simpangan rata-rata membutuhkan nilai rata-rata, sedangkan perhitungan nilai rata-rata membutuhkan nilai titik tengah kelas interval. Oleh karena itu, kita tentukan terlebih dahulu nilai titik tengah kelas interval. Selanjutnya, hitung rata-ratanya. Proses pengerjaannya adalah seperti tabel di bawah ini. Nah, oleh karena itu, kita akan mendapatkan nilai titik tengahnya serta nilai rata-ratanya. Dari tabel yang tadi, kita memperoleh komponen sigma Fi sama dengan 20, yaitu jumlah frekuensi dari data yang ada. Dan yang kedua, kita dapat jumlah Fi.xi sama dengan 142. Selanjutnya, rata-rata dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu dengan sigma Fi.xi dibagi dengan sigma Fi. Nah, di mana nilai dari Fi.xi itu adalah 142 dan nilai dari Fi adalah 20, maka hasilnya adalah 7,1. Dengan demikian rata-ratanya adalah 7,1. Yang kedua, ada contoh soal untuk standar deviasi atau simpangan baku. Diketahui data sebagai berikut 9, 8, 7, 6. Yang pertama kita tentukan dulu ragam variansi. Yang kedua, kita tentukan simpangan bakunya. Pertama-tama, kita cari rata-ratanya terlebih dahulu dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 9 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 48 dibagi 6 sama dengan 8. Nah, rata-ratanya adalah 8. Yang kedua, kita hitung dulu ragam variansinya, yaitu dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma Xi dikurangi X bar ya. Ini tuh berarti rata-rata dikuadratkan. Maka sama dengan 9 dikurangi 8 dikuadratkan, ditambah 10 kurangi 8 kuadrat, ditambah 8 dikurangi 8 dikuadratkan, ditambah 7 dikurangi 8 dikuadratkan, ditambah 8 dikurangi 8 dikuadratkan, ditambah 6 dikurangi 8 dikuadratkan. Maka didapatkan hasil 10/6 sama dengan 1,7. Nah, untuk simpangan bakunya sendiri, simpangan bakunya itu adalah akar kuadrat dari ragam variansi. Maka S sama dengan akar dari 1,67 sama dengan 1,29, yaitu simpangan bakunya. Lalu di sini ada contoh soal jangkauan kuartil. Diketahui ada data 6, 6, 7, 9, 13, 16, dan 20. Lalu pertama kita tentukan terlebih dahulu nilai Q1, Q2, dan Q3. Dari data di atas diperoleh Q1 sama dengan 6, Q2 sama dengan 9, dan Q3 sama dengan 16. Lalu kita cari jangkauan antar kuartil dengan simbol H sama dengan Q3 kurangi Q1 sama dengan 16 kurang 6 sama dengan 10. Lalu kita cari simpangan kuartilnya dengan rumus setengah dikali H. Jadi setengah dikali 10 sama dengan 5. Lalu ada data berkelompok sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu nilai Q1, Q2, dan Q3. Dari data di samping, diperoleh Q1 sama dengan 49,7, Q2 sama dengan 52,7, dan Q3 sama dengan 57. Lalu kita cari jangkauan antar kuartilnya dengan rumus Q3 kurangi Q1.
sama dengan 57 dikurangi 49,7 sama dengan 7,3. Lalu kita cari simpangan kuartilnya dengan rumus setengah dikali H. Jadi setengah dikali 7,3 sama dengan 3,65. Lalu selanjutnya ada soal jangkauan persentil. Diketahui ada data X1 sama dengan 45, X2 50, X3 55, X4 60, dan X5 sama dengan 65. Untuk pertama kita cari persentil ke-10 terlebih dahulu dengan rumus I dikali N tambah 1 dibagi 100. I-nya adalah 10 karena kita akan mencari persentil ke-10. N-nya adalah 5 karena N adalah jumlah data, jadi 10 dikali 5 tambah 1 bagi 100 sama dengan 0,6. Lalu X0 ditambah 0,6 dalam kurung X1 kurang X0 sama dengan 0 tambah 0,6 dikali 45,0. Jadi persentil ke-10 adalah 27. Lalu kita cari persentil ke-90 dengan rumus awal yang masih sama, yaitu I dalam kurung N tambah 1 dibagi 100. I adalah 90 karena kita akan mencari persentil ke-90. N adalah jumlah datanya adalah 5. Jadi 90 dikali 5 tambah 1 dibagi 100 sama dengan 5,4. Lalu X5 tambah 0,4 dalam kurung X6 kurang X5 sama dengan 65 tambah 0,4 dalam kurung 0 kurang 65 sama dengan 65 tambah dalam kurung minus 26 sama dengan 39. Yang terakhir kita mencari jangkauan persentilnya dengan rumus JP 10 kurangi 90 sama dengan P90 kurang P10 atau persentil ke-90 dikurangi persentil ke-10 sama dengan 39 kurangi 27 sama dengan 12. Jadi jangkauan persentilnya adalah 12. Nah, selanjutnya kita akan coba salah satunya ya. Selanjutnya kita akan mencoba analisis data dengan Add-ins Analysis Toolpack dari Microsoft Excel. Ini saya contohkan, semisal saya mempunyai data sebagai berikut. Ini misal nilai tugas matematika. Kita akan coba analisis menggunakan Add-ins Analysis Toolpack dari Excel. Yang pertama kita lakukan aktivasi terlebih dahulu, yaitu kita klik menu File, lalu pilih Option. Nah, pilih Add-ins. Ini pastikan di Analysis Toolpack ya. Lalu kita klik Go di sini. Nah, klik checklist di Analysis Toolpack, lalu OK. Setelah itu kita pilih data di menu taskbar, lalu klik data analisis. Nah, pilih descriptive statistik. Oke. Nah, input rank-nya itu adalah nilainya ya. Dan di sini dari A2 sampai dengan A11. Ini diklik dulu output rank-nya. Output rank-nya kita pilih di kolom C. Lalu klik OK.
Lalu kita pilih summary statistik di checklist dan klik OK. Maka akan keluar hasil sebagai berikut. Nah, dari data yang ada kita bisa dapat nilai min-nya atau rata-rata, lalu standard error, median, modus, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, rank, minimum, maksimum, sum, dan count. Nah, itu adalah cara untuk menganalisis data yang ada. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam hal presentasi kali ini. Untuk itu, kami juga mengharapkan kritik dan saran yang amat sangat membangun untuk memperbaiki tugas ini. Semoga apa yang kami sampaikan semuanya dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.